Kades Sore Pak, dengan Bapak siapa? Dolmar yang Kepala Desa Hurlang Muaranoli ya Pak ya, Ya. Kecamatan Kolang, Kabupaten Tambun Tengah. Pemirsa masyarakat Kabupaten Tambun Tengah yang kami cintai, pada saat ini kami berada di Desa Hurlang Muaranauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tambun Tengah. Saat ini kami bersama dengan Kepala Desa berbincang-bincang sejenak bagaimana sih sebenarnya proses penyaluran dana desa di Desa Hurlang Nauli. Utamanya tahun 2022, 2023 dan nanti kita akan juga singgung penyaluran dana desa di tahun 2024. Kenapa kita melakukan hal ini adalah adanya isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kepala desa sudah menyalahgunakan dana desa, atau kemudian ada yang mengatakan dana desa sudah ditilep oleh kepala desa. Saat ini kita akan melakukan bincang-bincang dan ini adalah bagian dari investigasi tim independen yang terdiri dari kurang lebih 7 wartawan yang tergabung dalam komunitas wartawan independen. Saat ini kita akan bertanya kepada kepala desa ada beberapa hal, utamanya dulu secara garis besarnya dana desa itu di Desa Hurlang Muaranoli diperuntukkan untuk apa. Tentunya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diterima, tentu ada prioritas dalam hal penggunaan dana desa. Pak Kades, mohon maaf, pertemuan kita kali ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan. Sejauh ini, baik tahun anggaran 2022 maupun tahun 2023, penggunaan dana desa itu utamanya kemana Pak digunakan? itu penggunaan dana desa tahun 2022 ke BLT Pak sebesar 40% dari dana desa. 40% Pak ya? Ya. Itu 2022 Pak? 2022. Baik. Nah, kemudian 2003 juga sama Pak? 2023 10% Pak. 10%. Mekanisme dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa itu bagaimana Pak? Untuk penerimaan BLT 2022 Pak itu diterima sebanyak 85 KPM. Itu KPM keluarga penerima manfaat ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kemudian itu ada 4 tahap Pak ya? Ya, Di tahun 2022. Ya, Pak. Apakah hanya sepanjang 4 tahap itu, apakah semua tetap 85 KPM atau bagaimana Pak? Kalau dalam pelaksanaan di desa Pak itu mendapat 85 per KPM, tapi setiap pertiulan beda orang. Oh, berbeda orangnya. Alasannya berbeda orang kenapa Pak? Alasannya supaya masyarakat itu kebagian, karena nggak mungkin 85 orang kita buat dalam 1 tahun itu, sedangkan masyarakat di sini banyak lagi Pak yang susah. Jadi atas itulah kebijakan dari kepala desa saya buat. Artinya untuk rasa berkeadilan Pak ya, pemerataan dan berkeadilan untuk masyarakat khususnya di desa Hurlang Muaranoli. Baik. Dan itu sudah terlaksana Pak ya di tahun 2022. Sudah terlaksana Pak. 100% semua 100%. sudah terlaksana. Baik Pak. Kemudian seperti kita ketahui Pak, untuk pemberdayaan masyarakat ada yang namanya ketahanan pangan. Ada Pak. Ada bantuan berupa bibit Pak, berupa bibit, ada dalam bentuk padi, bibit padi, jagung dan seterusnya. Kalau di Hurlang Muaranoli apa Pak yang sudah dilaksanakan di tahun 2022? Yang sudah dilaksanakan di 2022 itu bibit Pak. Bibit ya? Ya, bibit padi, Hmm, jagung, ya. terong, Ya. cabai rawit, Ya. baru bayam. Sistem pembagiannya Pak, apakah seluruh masyarakat dapat atau ada kriteria-kriteria tertentu? Kalau yang sistem mendapat itu semua Pak, tergantung mana yang dipilih Pak. Contohnya kalau padi sama dia kita kasih, kalau jagung sama dia tergantung pilihan masyarakat. Oh, diberikan pilihan kepada masyarakat, disediakan berapa macam tadi bibit itu, Ya, kemudian diserahkan ke masyarakat, pilih mana gitu Iya, Pak. Pak. Oh begitu sistem Ya, Pak ya. ya. Artinya seluruh warga mendapat Mendapat begitu ya. Dia per kakak Pak ya hitungannya. Ya, per kakak Pak. Baik. Kemudian ada nggak di apa namanya pelaksanaan pembangunan fisik? Karena tadi kan ada untuk pemanfaatan apa namanya ada untuk yang namanya pemberdayaan masyarakat sebesar 40%. Tentu sisanya ada 60% lagi itu untuk digunakan kemana Pak? Kalau yang tahun 2022 kalau fisik tidak ada Pak, karena tidak cukup anggarannya. Oh begitu, Iya, Pak. begitu ya. Di tahun 2022 itu
kalau tidak salah 2022 itu anggaran dana desa untuk desa Hurlang Muara Nauli itu 763.586.000 ya Pak ya? Ya betul Pak. Itu betul ya Pak. Dan itu sudah terlaksana fix 100%. 100%. Baik. Dan kemudian sudah ada LKPJ-nya Pak ya? Sudah Pak. Sudah ada. Sudah, Ya? Pak. Baik. Kita masuk ke 2023 Pak. Kira-kira ada nggak perbedaan ya pelaksanaan penyaluran dana desa di tahun 2022 dengan 2023? Sangat jauh beda Pak. Oh ada perbedaannya Pak. Bedanya di mana Pak? Bedanya untuk BLT 2023 itu sebanyak 25 KPM. 25 KPM. Artinya diturunkan persentasinya ya, Ya, Pak ya diturunkan. di tahun 2023 tidak seperti di tahun Dan 2022. Alasannya kenapa Pak? Alasannya karena dari kementerian itu bisa 10% dari dana desa untuk BLT Pak. Berarti prioritas penggunaan dana desa untuk BLT itu hanya 10% Iya, dari total dana desa dana Pak ya. desa Pak. Jadi sehingga setelah dibagikan dengan nilai yang diterima maka diperolehlah sebanyak berapa kakak tadi Pak? 25 KPM. 25 KPM ya, 25 keluarga penerima manfaat. Apakah 25 ini menerima setiap tahap atau Bapak ada lagi mekanismenya atau kebijakan yang Bapak buat di sini? Kebijakan yang saya buat tahun 2023 Pak, itu penerima BLT 25 KPM tapi saya pecahkan menjadi 75 KK untuk mendapat per bulan. Jadi itu mendapat 300 per orang. Berarti Bapak rolling ya? Ya. Enggak, itu yang 300 buah itu secara 3 tahap orang itu menerima. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 saya bagi ke orang yang belum mendapat Pak. 75 lagi. Untuk pemerataan Iya. untuk pemerataan. Apakah itu disampaikan kepada masyarakat yang sebelumnya misalnya gini Pak. Sebelumnya di tahap 1 2 3 dia menerima, kemudian di tahap 4 tidak lagi karena Bapak alihkan untuk orang lain supaya ada rasa pemerataan, ada rasa berkeadilan. Bapak umumkan itu kepada Ya, masyarakat. saya umumkan sesuai musyawarah desa kemarin Pak. Oh, itu sudah diputuskan dalam musyawarah desa. Sudah, Pak. Oh, begitu. Berarti masyarakatnya sudah tahu dong. Sudah tahu Pak. Baik. Kemudian dalam setiap proses penyaluran BLT itu Pak, apakah ada daftar atau misalnya bukti-bukti dokumentasi? Ada Pak, itu dengan daftar penerima, Hmm? terus ada juga dokumentasi penerimanya Pak. Oh iya ya, kalau boleh. Oh begini ya. Oh ya, ternyata lengkap. Ya ada data-data yang sudah disiapkan dan tentunya ini disertai dengan bukti-bukti dokumentasi bagi setiap penerima manfaat Pak ya. Oh iya, baik. Kemudian Pak untuk di program ketahanan pangan ada juga di tahun 2003. Ada Pak. Ada juga ya. Itu bibit sawit Pak, Bibit sawit. dibagi ke masyarakat dan semua masyarakat mendapat Pak. Mendapat. Itu kalau boleh tahu kuantitinya berapa Pak untuk satu keluarga? Karena dia pohon ya. Ya, Bibitnya itu 5 batang per kakak. 5 batang per kakak ya. Jadi kalau 3 kakak per dalam satu rumah kasih 5 per 15. Oh 15 Ya. dikalikan ya, Ya. dikalikan dengan jumlah kakak yang ada di rumah itu gitu ya. Selain bibit ada lagi Pak di misalnya untuk kegiatan ketahanan pangan. Ada ayam kampung Pak. pembagian Oh, untuk ayam ternak kampung. ada ya? Iya, Pak. Proses pembagiannya sama juga seperti bibit sawit tadi. Prosesnya yang tidak mendapat BLT, jadi saya alihkan itu Pak menjadi bibit. Oh ayam begitu. kampung. Iya, Pak. Artinya supaya dana desa itu betul-betul dirasakan oleh Iya, seluruh masyarakat. Jadi yang sudah menerima BLT tidak lagi mendapatkan bantuan bibit. Bibit. Karena kenapa? Yang tidak mendapat ini supaya juga ada manfaat kepada mereka atas dana desa yang dikelola oleh Pak siapa tadi? Pak Dolmar Setuang. Pak Stumeyang sebagai kepala desa di Hurlang Muara Nauli Pak ya. Ya. Baik. Tentunya artinya ini sebuah hal baru Pak Kepala Desa menerapkan yang namanya kebijakan itu adalah pemerataan dan berkeadilan ya. Jadi ketika masyarakat desa sudah mendapatkan BLT, maka yang tidak mendapatkan memperoleh bantuan dalam bentuk misalnya bibit untuk ketahanan pangan ya. Jadi itu informasi yang sangat baik dan bisa juga untuk diterapkan di desa-desa yang lain sehingga masyarakat merasa bahwa dana desa itu untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu
atau yang konon selama ini katanya hanya orang-orangnya kepala desa saja, keluarganya kepala desa saja, ternyata dalam hasil laporan dan kemudian hasil wawancara kami dengan Pak Kepala Desa, ternyata seluruh masyarakat desa itu harus mendapatkan manfaat, merasakan manfaat dari dana desa yang dikelola di Desa Hurlang Muara Nauli. Baik. Di sisi pemberdayaan masyarakat, Pak, bagaimana dengan fisik di tahun 2023? Untuk pembangunan fisik di 2023 itu jalan usaha tani sepanjang 260 meter, Pak. 260 meter jalan usaha tani. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat Dekat, di desa? Di desa, Pak. Tidak ada masyarakat luar ya? Tidak, Pak. Artinya betul-betul memberdayakan, sekali lagi memberdayakan masyarakat desa, Iya. sehingga betul dana desa juga kembali juga dinikmati oleh Masyarakat masyarakat desa. Oh begitu. Baik. Dan itu sudah selesai dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah dikerjakan. Sudah 100% Pak ya? Sudah, Pak. Oke. Kemudian ada bagaimana dengan kegiatan-kegiatan posyandu, lansia, kemudian hamil ya, makanan juga itu. Apakah sudah terlaksana di desa kita? Sudah terlaksana selama 3 bulan ini, Pak. 3 bulan ya. Oke. Kemudian untuk tahun 2024 ini apa program yang sedang Bapak jalankan di desa? Untuk pembangunan tahun 2024 programnya sudah berbagian BLT tahap 1, Pak. Sudah dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan. Nah, Dan sekarang lagi pengerjaan visi, Pak. Rabat jalan usaha tani untuk PLT berapa KPM Pak penerima? yang 30 km, Pak. 30 KPM ya. Berarti berapa persen dari dana desa? 15%. 15%. Berarti ada kenaikan ya, Kenaikan. sebesar 5% dari tahun 2023. Itu sudah terlaksana dengan baik dan sudah di bulan berapa kemarin dilaksanakan itu? Itu di bulan 3 kemarin. Di bulan 3 Tanggal kemarin. 27, Pak. Baik. Bagian BLT. Kemudian untuk fisik tadi Pak sudah sejauh mana progresnya? Sekarang pembangunan fisik saya itu dua tempat, Pak. Kalau sekarang satu tempat sudah siap, baru semalam siap dicor semua. Iya. Karena tinggal cor beton saja, Pak. Oh, rabat beton ya, rabat beton ya. Sepanjang berapa? 200 meter, Pak. 200 meter yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Yang sedang dikerjakan? Sekarang lagi dikerja pembersihan masih, Pak, sepanjang 600 meter. Lebih panjang lagi ya. Anggarannya berapa tuh, Pak? Anggarannya 170 sekian, Pak. 170 jutaan Iya. sekian ya. Berarti panjang 600 meter, lebar berapa? Lebar 1 meter. 1 meteran ya. Itu memang jalan akses untuk akses masyarakat untuk membawa hasil komoditi pertanian atau perkebunan. Iya, Pak. Oh, itu masuk ke kebun ya. Iya, kebun masyarakat, Pak. Kebun masyarakat. Tani, sawah, terus ladang. Ada. Oh begitu. Dan itu juga hasil keputusan musyawarah. Hasil keputusan musyawarah, Pak. Baik. Kemudian konon katanya kami dengar bahwa di sini ada pembangunan di tahun 2022 ada yang namanya pembangunan tower desa, Pak. Ada, Pak. Itu sudah terlaksana Sudah ya? terlaksana, Pak. Berfungsi? Berfungsi. Ya. Baik. Itu tujuannya dulu untuk apa sih, Pak? Tujuannya katanya biar mempermudah akses internet di desa. Oh, berarti program internet desa itu ya, internet masuk desa ya? Tentunya kalau ada anak sekolah mengerjakan tugas bisa di sini, Pak. Ya. Artinya itu memang sengaja diadakan untuk membantu warga masyarakat, khususnya para pelajar, untuk mendapatkan akses internet. Baik. Masih berfungsi sampai sekarang ya? Anggarannya waktu itu berapa, Pak? Anggarannya dulu 103 juta. 103 jutaan ya. 103 juta. Dan sampai sekarang masih berfungsi ya? Sekarang lagi lelet, Pak, jaringannya. Oh, tapi tetap masih berfungsi apanya? Masih, Pak. Kurang lebih sudah. Itu dibangun di bulan berapa, Pak? Tahun 2020. 2020 itu dibangun di bulan 5. Di bulan Mei ya, di bulan Mei. Artinya hampir 2 tahun ya. Ya. Hampir 2 tahun sudah berjalan. Baik Pak Stumeang, demikian kira-kira pertanyaan kami, dan jika ada nanti hal-hal yang perlu kami koordinasikan, mohon izin nanti kalau ada komunikasi via telepon, via WA, untuk kemudian nanti pernyataan Bapak ini baik secara tertulis yang kami sudah dapatkan, Bapak berikan kepada kami, akan menjadi sumber pemberitaan yang akan kami terbitkan sebagai penyeimbang dalam pemberitaan baik di media elektronik maupun nanti di media online kita ya, dan ada juga media cetak. Terima kasih Pak Kepala Desa. Selamat sore. Selamat Horas sore, Pak. Tapteng. Horas Tapteng.